Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, belajar bersama dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan ilmunya para ulama. Semoga dengan pembelajaran ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempurnaan ibadah kita semua, terutama ibadah sholat kita, segala ibadah kita, termasuk ibadah puasa kita, puasa Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Minhajul Muslim, kitab Aqaid wal Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Muamalat, karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, juz 1. Semoga bermanfaat untuk para pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat semua, yaitu bab tentang kesempurnaan puasa Ramadan, yang dengan subtemanya adalah makruhatus shaumi, beberapa perkara yang dimakruhkan puasa Ramadan, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Tentu saja kita semua melaksanakan puasa Ramadan, tentu saja ingin ibadah kita sempurna, ingin ibadah puasa kita lebih baik, ingin puasa Ramadan kita sempurna, ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua supaya melaksanakan rukunnya puasa Ramadan, syaratnya dan beserta sunnah-sunnahnya. Sunnahnya kita kerjakan untuk menyempurnakan, yaitu puasa Ramadan. Kemudian syaratnya kita kerjakan supaya yang kita kerjakan melaksanakan puasa Ramadan adalah sah. Kemudian yaitu untuk supaya puasa Ramadan terjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Batalnya Ramadan, puasa Ramadan harus kita jaga, makruhnya harus kita jaga. Maka semuanya ini terintegrasi. Kita semua melaksanakan ibadah, terintegrasi hal yang menyangkut satu ibadah. Harus berbagai yang menyangkut ibadah harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaumi, ai hadhihi makruhatus shaumi. Beberapa kemakruhan puasa Ramadan. Yukrahu lis-shaimi umurun min sa'iniha al-ifdau ila fasadis shaumi wa in kanat fi khati dzatiha la tusidu as-shauma wa hiya al-awwal al-mubalaghatu fil matmadati wal istinsyaqi indal wudu'i liqauli ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyaqi ila antakuna shaiman, rawahu at-Tirmidzi. Wa qad dzakara lahu sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghata fil istinsyaqi khasyata ayasila ila jawfi syai'un minal ma'i fayufsidu shaumahu. Artinya adalah suatu perkara yang dimakruhkan puasa di saat kita puasa Ramadan. Kita semua orang yang berpuasa makruh, yaitu sesuatu perkara berikut ini adalah dimakruhkan, yang resikonya adalah sampai nanti adalah resikonya adalah sampai puasa kita adalah rusak atau puasa kita adalah batal, meskipun secara zatnya adalah tidak membatalkan puasa. Maka di sini sesuatu yang harus kita jauhkan, yaitu makruh, sesuatu yang kita jauhkan di saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah yaitu kekemu dan mengisap air dalam hidung secara berlebihan ketika wudhu.
Jadi kalau ketika kita dalam keadaan puasa Ramadan, kita ini makruh untuk melaksanakan kekemu dan mengisap air dalam hidung secara berlebihan. Kekemu boleh, tapi kekemu saja, tidak usah berlebihan, biasa saja kekemu. Kalau di saat kita tidak puasa Ramadan, maka mengisap air dalam hidung kemudian kekemu berkumur, maka secara berlebihan di saat kita tidak puasa Ramadan maka disunahkan. Tetapi di saat kita puasa Ramadan, kekemu berkumur dan mengisap air dalam hidung secara berlebihan adalah hukumnya makruh. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabalik fil istinsyaki, dan kamu supaya, yaitu mengisap air dalam hidung supaya berlebihan, kecuali kamu adalah keadaan puasa. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga hadis nomor 788, dan hadis ini warawul Abu Dawud, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 2366. Warawau An-Nasa'i fi Thaharati, dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam bab Thaharah nomor hadis 70. Wa Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wa sahahu, dan disahihkan atau dikatakan hadis sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Maka para shaimin dan shaimat, saudaraku semua, di saat melaksanakan Ramadan seperti ini, maka kekemu atau berkumur ketika wudhu atau mengisap air dalam hidung tetap kita laksanakan, tapi dalam keadaan biasa saja, tidak usah disedot, tidak usah dikeraskan, tidak usah dikeraskan atau tidak usah disedot, karena kalau disedot atau dikeraskan dalam berkumur atau memasukkan air hidung itu nanti adalah menjadikan makruh, dan resikonya ketika air masuk dalam hidung atau dalam mulut kita, maka puasa kita menjadi batal. Kemudian faqad dzakaru lahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghata fil istinsaqi khassatan ayasila ila jawi syai'un minal ma'i fa yusdu shaumahu. Apabila kita berkumur secara berlebihan, memasukkan air hidung secara berlebihan, maka kemudian airnya masuk ke dalam hidung, ke dalam mulut, ke dalam hidung karena sengaja, maka puasa kita menjadi batal, menjadi batal. Jadi sesuatu yang yang memakruhkan puasa, maka bisa berisiko menjadi sesuatu yang membatalkan puasa kita menjadi batal. Kemudian yang kedua, al-qiblatu idza qad kasiru syahwatan tajuru ila usadi sami bi khurujil madhi awil jima'i khaisu tajibu al-kafaratu. Yang kedua adalah makruhnya puasa adalah mencium, yaitu mencium istri kita. Apabila kita berpuasa di saat siang, maka makruh untuk istri kita atau suami kita cium, karena hal tersebut adalah makruh. Di mana menciumnya al-qiblah, menciumnya itu adalah mencium yang dapat menjadikan syahwat kita menjadi tergerak, syahwat kita menjadi tergerak, kemudian menjadikan syahwat kita itu menjadi tergerak dan menjadi puasa kita menjadi rusak, yaitu dengan dengan keluarnya madhi. Jadi kalau kemudian terjadi ereksi pada kita yang laki-laki ketika kita ciuman kepada suami atau istri atau sebaliknya, kemudian terjadi ereksi, kemudian terjadi ketegangan syahwat, maka di situ kemudian keluarnya madhi. Madhi itu cairan yang najis, yang di situ adalah kalau ketika cairan itu keluar ketika ada syahwat, itu madhi. Lah di situ juga makruh, maka harus kita jauhkan. Atau kita bersenggama di saat atau resikonya adalah nanti resikonya adalah menuju yaitu senggama atau hubungan suami istri yang nanti menjadikan rusak, puasa menjadi batal, menjadi rusak.
Nah, kalau memang seperti itu kafarat, maka terjadi yaitu wajib membayar kafarat, yaitu membayar satu mud kepada orang miskin atau orang fakir. Maka di sini mencium kepada si istri atau suami, ya, itu hukumnya adalah makruh supaya kita jauhkan, supaya sempurna puasa kita, supaya tidak mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan puasa. Wasalis idamatun nadhri bisyahwatin ila zaujati. Yang ketiga yang dimakruhkan, makruh dalam melaksanakan puasa Ramadan adalah selalu melihat istri dalam keadaan syahwat. Sering-sering melihat istri dalam keadaan syahwat. Jadi kalau di saat siang ini harus saling menjaga diri. Boleh saling melihat, boleh saling berpegangan mungkin, tapi jangan terlalu jauh. Nah, nanti kalau terlalu jauh nanti menjadi syahwat, kemudian menjadi tegang, kemudian menjadi kuat syahwatnya, menjadi terus menerus melihat kepada istri atau sebaliknya kepada suami dengan syahwat atau dengan dengan keinginan yang kuat, itu akan menjadikan puasa kita adalah menjadi makruh, mengurangi pahala puasa. Kemudian yang keempat adalah al-fikru fi sya'nil jima'i. Yang keempat, makruhnya puasa adalah kita semua membayangkan atau berpikir dalam keadaan bersenggama. Jadi kita umpama fly atau berpikir di saat puasa ini, kita berpikir bisa senggama kepada istri kita, kita hubungan kepada istri kita, atau sebaliknya kita berpikir hubungan kepada suami kita, itu juga akan menjadikan puasa kita kurang sempurna, kita melaksanakan sesuatu yang dimakruhkan berpuasa. Kemudian yang kelima, alam subil yadilil mar'ati au mubasyaratiha bil jasadi. Makruhnya puasa yang kelima adalah yaitu kita berpegang kepada istri kita. Alam subil yadi, tangan kita pegangkan kepada istri kita, atau terjadi yaitu pertemuan kulit dengan kulit, ini juga makruh. Jadi mungkin kaki kita pegangkan kepada kaki istri kita, atau sebaliknya tangan kita pegangkan kepada tangan kita, atau sebaliknya, atau meremas-remas kepada istri kita di saat meremas tangan di saat Ramadan, ini juga makruh, supaya kita hindari untuk menjaga supaya ibadah kita bisa sempurna. Kemudian yang ketujuh adalah dauqut ta'ami, mencicipi makanan. Ibu-ibu tentu saja di saat Ramadan ya menyajikan beberapa menu makanan, ya. Itu kalau memang mencicipi makanan di saat memasak atau memasak, kalau bisa kita hindari, ya kita hindari, karena ibu-ibu ini sudah terbiasa memasak makanan berbagai menu, apakah itu menu pedas atau biasa dan seterusnya. Maka di saat Ramadan, di saat tidak Ramadan, maka terbiasa mencicipi makanan, dan itu tidak makruh. Maka di situ menjadi pelajaran yang berharga bagi ibu-ibu. Oh, ini ukurannya sekian. Ini bisa menjadi ukuran atau pedoman di saat Ramadan nanti, tidak usah mencicipi makanan di saat memasak. Maka mencicipi makanan di saat memasak itu hukumnya adalah makruh, supaya kita tinggalkan bagi ibu-ibu yang memasak. Maka di sini meninggalkan mencicipi makanan itu lebih baik daripada melaksanakan. Kalau melaksanakan mencicipi makanan itu hukumnya adalah makruh. Itu kalau harus kita keluarkan makanan itu, istilah bahasanya kita lepeh, kita keluarkan. Kalau mencicipi makanan kemudian sebagian sedikit pun makanan itu kemudian kita masukkan ke dalam ke dalam tenggorokan, yaitu puasa kita menjadi batal. Maka di sini mencicipi makanan adalah hukumnya makruh, maka lebih baik kita tinggalkan. Kalau mencicipi makanan kemudian sampai makanannya masuk, maka akan membatalkan puasa. Sengaja kita masukkan, maka puasa kita menjadi batal. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah al-madmadatu li ghairi wudu'in au hajatin tad'u ilayya, yaitu berkumur
kekemu tapi dalam keadaan tidak wudu. Jadi kalau di saat puasa seperti ini kita boleh berkumur tapi posisinya adalah niatnya wudu. Kalau berkumur ya memasukkan air dalam hidung karena mungkin situasinya panas sekali, wah ini panas sekali. Puasa seakan-akan ini kita sangat-sangat dahaga. Kemudian air kita masukkan dengan tujuan supaya di dalam tenggorokan atau mulut kita supaya terasa basah, tidak sangat panas. Itu hukumnya adalah makruh. Kalau memang berkumur itu tujuannya adalah wudu, maka hukumnya tidak makruh. Makruh ketika wudu di saat berkumur itu berlebihan. Kalau tidak berlebihan maka tidak menjadi makruh. Au hajatun tadu ilayya, atau sesuatu hajat atau kebutuhan yang mendorong kepada berkumur. Jadi umpama kita ini tidak wudu tapi berkumur, tujuannya adalah supaya di dalam hidung kita terasa dingin atau di dalam mulut kita terasa dingin, tidak panas, tidak sangat dahaga, maka di situ berkumur di saat kita tidak wudu atau hajat lain, maka di situ hukumnya adalah makruh. Maka di saat berkumur, maka gunakan berkumur itu adalah di saat kita wudu, maka tidak menjadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-8 yang menjadi makruhnya puasa adalah al-iktikhalu fi awalin nahari wala ba'sa fi akhirih. Yaitu al-iktikhalu itu adalah memakai celak. Kita memakai celak di saat awal bulan Ramadan. Awal siang maksudnya. Awal siang kita memakai celak, itu hukumnya adalah makruh. Ya. Kemudian juga tidak masalah di dalam akhir siang. Dalam akhir siang tidak masalah, tapi di dalam awal siang, ya, awal siang atau siang hari atau siang yang awal, maka memakai celak itu hukumnya makruh. Tetapi tidak apa-apa di akhir siang, tidak apa-apa kita memakai celak. Kemudian yang ke-9 adalah al-hijamatu khosatad dha'fi al-mu'ati ilal iftar lima fi min dalika min taghriri bisawmi. Makruhnya puasa selanjutnya adalah kita semua adalah berbekam. Berbekam itu adalah sesuatu yang dimakruhkan berpuasa. Maka di sini para pendengar, para soimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakanlah puasa kita dengan hati kita, hati sucikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa untuk mengucap zikir, untuk membaca Al-Qur'an, mata kita untuk bisa melihat Al-Qur'an, tangan kita untuk bisa untuk memasak, berkarya, bekerja, kemudian memberi sesuatu kepada orang lain, iftar, memberikan buka puasa, kemudian hindari mulut kita dari ghibah, dari ngerasani, dari mencaci maki, dari syatamah, mencaci maki, dari ngerasani, dari ghibah, dari dari berbicara yang jelek, omong jorok, kemudian membuka aib orang lain, membuka cacat orang lain, membuka kekurangan orang lain. Ganti semua lisan yang buruk, kita ganti dengan yaitu zikir atau dengan membaca Al-Qur'an. Insyaallah puasa kita akan menjadi puasa yang baik, puasa yang sempurna, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu waktu-waktu kita gunakan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang manfaat, sesuatu yang menjadi ibadah, jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan menjadi kesempurnaan kita puasa Ramadan. Kesempurnaan Ramadan ditentukan oleh kita masing-masing. Maka mari berusaha untuk menyempurnakan Ramadan kita supaya ibadah Ramadan supaya menjadi baik, menjadi sempurna. Amin Allahumma amin. Ibadah yang menjadi baik, menjadi sempurna, maka meninggalkan sesuatu yang makruh, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, melaksanakan sesuatu yang menjadi sunnah puasa, kemudian melaksanakan yang menjadi rukun puasa, yang menjadi syarat puasa. Insyaallah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi cahaya besok kita semua di akhirat. Puasa kita akan menemani dan memberi syafaat kita semua di akhirat.
yang akan menemani menjadi cahaya di saat kita nanti adalah menghadap, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di alam kubur, dan akan menemani di saat nanti kita semua berada di akhirat. Kita semua akan ditemani oleh ibadah-ibadah kita. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.